Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Ganjar kaget, kantor dia kebanjiran. Kita coba bedah beritanya ya. Dari ID Today News, judulnya Gubernur Ganjar kaget kantornya kebanjiran. Prodem (2) sudah mulai seperti Pak Jokowi. Ya, jadi di berita ini Kang disebutin kalau Gubernur Jateng Ganjar Pranowo itu kaget kantornya kebanjiran. Nah, setelah dia komentar gitu, kok bisa kaget? Pertanyaan kita. Terus Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau Prodem, Wan Sumule langsung komentar gitu soal komentarnya Ganjar yang bilang kalau kantornya itu kebanjiran terus kaget. Jadi ceritanya kan Kang, Semarang itu kan kena hujan tuh beberapa jam pada hari Selasa 23 Februari kemarin. Dari siang sampai sore. Sebenarnya cuma setengah hari doang ya. Hujannya nggak lama-lama banget. Teman gara-gara ini tuh beberapa titik di Semarang itu kebanjiran. Berminggu-minggu. Iya, jadi kan di sini diceritainnya sempat nggak banjir dulu Kang. Nah, terus tiba-tiba hujan, nah terus akhirnya kebanjiran lagi. Nah, di berita ini disebutin tuh titik mana aja yang kebanjiran tuh, banyak banget. Salah satunya itu Gubernuran Jawa Tengah yang kebanjiran. Kantor gubernur. Luar biasa. Tapi netizen nggak peduli sebenarnya soal kebanjirannya itu, titik-titik mana yang kebanjiran. Nah, mereka cuma nanggepin sikapnya Pak Ganjar Pranowo tuh pas ngaku. Pas datang ke kantor katanya dia kaget ngelihat kantornya, nggak nyangka gitu lihat kantornya kebanjiran. Nah, kenapa dia bisa kaget Kang? Jadi dia tuh selama 3 hari itu pergi ke Kudus. Kudus juga kebanjiran udah berhari-hari. Masih Jawa Tengah tuh. Kudus kebanjiran, Ganjar Pranowo datang ke sana. 3 pekan kebanjiran tuh Kudus tuh. Pas ke Kudus yang ditinggalinnya kebanjiran. Iya. Oke. Ya, musibah. Terus pas balik ke kantor, terus lihat tuh udah menggenang semuanya tuh di kantornya itu, dari mulai area parkir motor, parkir mobil sampai ke dalam-dalam semuanya kebanjiran. Nah, terus saya heran Kang, ini tuh kok dia kan ke Kudus nih, nggak ada gitu yang ngasih tahu, nelpon gitu, WA gitu, ini kantornya kebanjiran gitu, nggak ada yang ngasih tahu gitu sampai harus kaget gitu. Kita malah jadi kaget pas dengar Ganjar kaget. Iya benar. Ya, kok bisa kaget gitu? Kan barusan masa nggak bisa sih video call itu? Hari gini kita reunian aja pakai video call kok. Ini hal yang sepenting ini mestinya jangan kaget. Tapi jangan-jangan, ini gayanya Pak Jokowi kan gitu, sering kaget-kaget juga gitu. Jangan-jangan ini bagian dari strategi politik, tapi nggak tahu. Kita coba kabar berikutnya gimana tuh. Jadi di selanjutnya memang seperti yang Akang bilang itu. Jadi Iwan Sumule ini bilang kan kalau Ganjar tuh sekarang lagi pencitraan nih, gencar-gencarnya buat jadi presiden. Oh iya benar. Nah, terus lagi kencang-kencangnya tiba-tiba Jawa Tengah banyak yang kebanjiran. Turun dong citranya. Nah itu kan karena surut lagi, banjir lagi, surut lagi, banjir lagi terus selama musim hujan ini. Jangan-jangan elektabilitasnya ngikutin, naik turun lagi, pasang surut ngikutin banjir. Nah, terus karena dia kan mungkin ngerasa itu bersalah, akhirnya ngaku kaget lah, ngaku nggak nyangka lah segala macam. Nah, ini kata semula ya persis kayak Akang tadi, persis sama dengan yang dikatakan Jokowi waktu itu. Lanjut, Dik. Ya, bentuknya itu kan berarti sangkalan awal dengan mengatakan ketidaktahuan, keterkejutan baru tahu. Mungkin dibalik itu bisa disimpulkan juga malu untuk mengakui di saat mengetahui itu. Padahal kan sekelas gubernur informasinya masa tidak lancar gitu kan. Penyangkalan yang diutamakan. Ya benar, bisa jadi gitu. Karena kan kalau pola-pola yang kita dengar dari para pejabat tuh biasanya yang lucu tuh kan banjir pas di Kalimantan Selatan itu kan. Kenapa nih bisa ada banjir di Kalimantan Selatan? Oh, karena curah hujannya tinggi. Terus ditanya sama netizen, terus kenapa sebelumnya kebakaran? Oh, nggak ada hujan. Jadi yang disalahkan alam. Padahal kita tahu juga bagaimana pembangunan di Jawa Tengah itu, terutama di Semarang itu begitu masif. Dan sangat dimungkinkan kalau prediksi ilmiahnya gitu, ada celah-celah, ada lubang-lubang di proses
AMDAL-nya, analisa mengenai dampak lingkungan hidup. Jadi kan kayak di Jakarta itu, di daerah mana ya, yang sumber utamanya itu sebetulnya dibangunnya bangunan perkantoran, apartemen dan sebagainya oleh Lipo. Padahal sebelumnya itu adalah untuk resapan air hujan. Akhirnya banjir. Itu Jakarta. Jadi ingat ini kata Giring yang kemarin kan Giring bilang tuh kalau misalkan dia mengkritik Anies itu masalah pengkerukan terus segala macam, kan berarti Anies juga melakukan itu nggak bisa gitu aja kan, harus ada AMDAL-nya juga kan? Iya. Nah kalau saya kan soal Ganjar ini daripada dia bilang kaget gitu ya, Ganjar sama Jokowi waktu itulah ya, daripada dia bilang kaget nggak nyangka segala macam, lebih baik gitu kan kalau dia ngaku gitu dia tuh punya salah, dia tuh salah membangun atau dia tuh miss di mana gitu kan. Terus dia ajak tuh masyarakat, semua tokoh-tokoh di daerah tersebut untuk bekerja sama gitu, mencari solusi ke depannya gimana menangani banjir. Kalau kata saya lebih baik seperti itu, mengakui aja salah masalah gitu. Ya, ini menarik nih. Sebenarnya Ganjar tuh memang mengakui. Ada di beberapa tayangan beliau menyampaikan, ini kesalahan saya. Ini salah saya sebagai gubernur. Tapi tok di situ saja. Jadi ini seolah-olah seperti mengambil teori leadership gitu, bahwa tidak ada pasukan yang salah adalah pimpinan pasukannya. Tapi nggak ada lanjutan. Nah, tapi nggak dijelaskan salahnya apa. Nah, kalau di bejer beaskeun ya, what is the meaning bejer beas? Dipaparkan dengan detail kesalahannya karena pembangunan yang masif tidak dibarengi dengan proses AMDAL-nya, karena perizinan yang terlalu mudah dan sebagainya. Kan pertama itu membuka pemahaman pada publik. Oh, berarti itu kesalahannya, itu yang harus diperbaiki. Tapi di sisi lain kan itu menunjukkan kelemahan dirinya yang tidak bisa menganalisa, tidak bisa merencanakan. Dengan begitu nanti elektabilitasnya turun. Tapi kalau sekedar bilang, oke, saya sebagai pimpinan saya mengambil alih kesalahan ini, kan jadinya menimbulkan kesan kesatria. Elektabilitasnya naik gitu. Oh gitu. Luar biasa. Oke. Tapi gini ya, yang menjadi pertanyaan saya adalah kira-kira nih menurut Abang, kalau versi Ganjarnya tadi begitu ya, dia bisa memainkan situasi untuk kepentingan elektabilitas dirinya. Itu minimal opini kita. Tapi kalau ditarik ke partai politiknya, ini karena Ganjar Pranowo ini PDIP, berarti kita bicara tentu nggak bisa lepas dari PDIP. PDIP ini sudah kurang hancur gimana sih, dibully para netizen di mana-mana. Kadernya korupsi di wali kota Cimahi, di Bupati Kota Waringin, kemudian kemarin korupsi bansos, jajarannya juga kena. Tapi di survei elektabilitasnya naik. Ini lembaga surveinya yang dipesan atau gimana? Nah, itu langsung kejawab. Kan bukan tidak mungkin ya. Rakyat boleh dong beropini seperti itu gitu kan, karena logikanya nggak masuk gitu. Bagaimana mungkin gitu orang sedang terjun payung turun ke bawah gitu, terjun bebas, kok hasilnya naik gitu. Nah, ini kan ya framing lagi framing ini. Jadi saya kira sahabat semua, ini tugas kita bersama nih untuk terus menggaungkan apa yang ada di depan mata kita, kebenaran yang nyata. Ya, untuk saling mengingatkan saja kondisi hari ini itu seperti apa, kita harus bersikapnya bagaimana. Jangan terframing gitu oleh media-media mainstream, oleh lembaga-lembaga survei yang disinyalir, kita tidak menuduh ya, tapi disinyalir dengan sangat kuat gitu. Ya bisa jadi itu dipesan saja gitu. Statistik kan bisa diolah. Tapi kan gampang Kang, kalau kita misalkan pengen tahu elektabilitas setidaknya di daerah kita ya. Gampang aja, kita tanya aja 10 orang teman kita. Gimana pendapat gitu. Kalau dari situ juga kan udah kebayang, oh di daerah sini atau di kampus ini rata-rata begini. Nanti pas hasilnya tidak sesuai ya. Oke, kalau gitu kan kita udah pasti nih, kalau di lingkungan kita tuh udah sama lah sama kita frame-nya. Berarti kita harus main ke Solo, kita harus main ke Medan. Tanya satu-satu. Iya, untuk membuktikan aja gitu. Atau gini aja, sahabat-sahabat semua nih yang ada di Medan, yang ada di Solo. Betul. Coba nanti di kolom komentar ya, sampaikan gimana sih
pendapat lingkungan teman-teman terhadap PDIP yang oleh berbagai survei naik elektabilitasnya. Mestinya turun, terjun bebas. Harusnya. Ya, kita tunggu aja ya pendapat sahabat semua di kolom komentar. Ya, sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami adalah tempatnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.